Ini saya panggil Mas Pram, sebutan Jawa, atau Bang Anung yang diberi gelar kehormatan dari Majelis Kaum. Jadi warga Jakarta, saya mempersilahkan untuk memilih mau Mas Pram monggo, Bang Anung monggo, karena Pramono itu panggilan saya setelah dewasa sebenarnya. Oke. Jadi mulai saya kuliah di ITB itulah pertama kali saya dipanggil teman-teman saya Pramono. Oke. Tapi dulu bapak ibu saya manggil saya Anung. Sehingga artinya apa? Anung itu anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Oh, gitu. amin. Iya, benar-benar dan terwujud. Baik. Bang Anung kalau gitu kan. Karena kita di Jakarta. Bang Anung terpilih dan segera dilantik, tapi mohon maaf, kayaknya sih situasinya sedang tidak baik-baik saja karena efisiensi, karena situasi. Atau Bang Anung melihatnya seperti apa? Jadi Bung Domu, saya adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi gubernur. Bahkan untuk menjadi calon gubernur saja tidak pernah ada dalam impian saya secara pribadi. Saya merasa 25 tahun sudah menjadi pejabat, terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, sekjen partai, wakil sekjen, menjadi sekretaris Presiden Megawati, menjadi menteri 2 periode, menurut saya udah cukup. Sehingga saya betul-betul mempersiapkan diri untuk mempunyai waktu dengan keluarga, terutama dengan cucu. Saya udah punya 2 cucu. Tetapi ketika kemudian mendapatkan amanah ini dan warga Jakarta katakanlah mengharapkan saya untuk bekerja keras, membantu, meringankan, membuat Jakarta lebih semarak, Jakarta lebih menyala, Jakarta lebih baik, maka dalam kondisi apapun saya harus siap. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya saya mendukung sepenuhnya, tetapi saya harus bisa mencari jalan untuk memperbaiki Jakarta sesuai dengan kemampuan dan juga cara saya, karena dengan pengalaman panjang saya di pemerintah pusat, mudah-mudahan ini membantu untuk bisa menangani Jakarta. Baik, Mas Pram, saya kembali ke situ. Dalam pemerintah pusat memang ada efisiensi, tapi di bagian lain banyak program yang gratis. Pada bagian lain, Pemprov DKI bersama DPRD menetapkan APBD Jakarta tertinggi sepanjang masa, 91 triliun. Apakah masalah kalau dari efisiensi pemerintah pusat dengan APBD yang tinggi itu, apakah kira-kira bermasalah atau enggak? Jadi Jakarta ini kalau betul-betul diterapkan, karena undang-undang kan mengatur, perpresnya sudah ada, PP-nya sudah ada, bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta itu berbeda ketika Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara. By law, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sudah mengatur bahwa Jakarta ini sekarang bukan ibu kota. Tetapi perpresnya yang pada waktu itu saya yang menyiapkan pada era zaman Pak Jokowi bersama dengan Menteri Sekretaris Negara belum ditandatangani Pak Jokowi karena kan ada estafet pemerintahan, diharapkan kemudian yang melakukan tanda tangan adalah pemerintahan berikutnya. Tetapi sampai dengan hari ini perpres untuk pemindahan ibu kota ini belum dilakukan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Tito bahwa pelantikan itu dilakukan di ibu kota negara dan ibu kota negaranya masih Jakarta, itu juga oke, karena dan nggak salah. Walaupun by law harusnya pindah, tapi de facto karena pemerintahan semuanya masih di sini, legislatif, eksekutif masih di Jakarta, ya maka Jakarta ini menjadi ibu kota negara. Dan untuk itu bagi saya apapun yang diatur oleh pemerintah pusat termasuk efisiensi dan sebagainya, kita akan mengikuti. Tetapi yang jelas bahwa Jakarta ini kalau di undang-undang itu diterapkan apa adanya, sebenarnya bagi hasilnya gede banget. Artinya terdampak? Atau bukan. enggak? Sekarang bagi hasilnya udah diketok, udah disepakati antara pemerintah Jakarta yang dipimpin oleh Bapak PJ Gubernur dengan DPRD. Sekarang ya itulah angka yang akan kita gunakan dan saya akan bekerja dengan angka itu.